Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nori Ismaya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Pada video kali ini, aku akan kembali membahas soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan materi NKRI ya teman-teman, lanjutan dari video aku sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang pertama. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, manakah di antara orang-orang dalam kasus berikut yang menjadi warga negara Indonesia? A. Seorang wanita Indonesia kawin dengan laki-laki asing. B. Seorang diangkat sebagai anak oleh orang asing. C. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 3 tahun. D. Wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia. Atau E. Orang Indonesia yang tinggal dan menetap secara terus-menerus di luar negeri. Menurut perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi warga negara Indonesia ialah warga asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia. Lanjut soal selanjutnya, yang dimaksud dengan stem cell aktif berhubungan dengan kewarganegaraan. Untuk menjadi warga negara, seseorang perlu A. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku. B. Berpartisipasi dalam pembangunan. C. Memberi sumbangan nyata kepada negara. D. Mempunyai inisiatif sebagai warga negara. Atau E. Berperang dengan negara yang melecehkan negara sendiri. Oke teman-teman, yang dimaksud dengan stem cell aktif berhubungan dengan kewarganegaraan. Untuk menjadi warga negara, seseorang perlu mempunyai inisiatif sebagai warga negara itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan stem cell aktif berhubungan dengan kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara seseorang perlu D ya teman-teman, mempunyai inisiatif sebagai warga negara. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu menimbulkan A. Semangat pemuda untuk menuntut segeranya proklamasi kemerdekaan. B. Ketakutan di antara penduduk Indonesia. C. Perselisihan antara kaum muda dan tua. D. Penundaan waktu kemerdekaan dari yang dijanjikan oleh Jepang. Atau E. Rakyat Indonesia yang semakin bingung. Peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Sekutu menimbulkan semangat pemuda untuk menuntut segeranya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Organisasi yang dipersiapkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. BPUPKI. B. PPKI. C. SDI. D. SI. Atau E. KTT. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, organisasi yang dipersiapkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia adalah BPUPKI. Jadi jawabannya tentu adalah A ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, peristiwa penculikan Soekarno dan Bung Hatta oleh para pemuda menjelang detik-detik kemerdekaan dilakukan dengan tujuan A. Membujuk tokoh tua untuk menghindari gangguan Jepang. B. Menjebak Soekarno dan Bung Hatta. C. Meraih kemerdekaan dengan bantuan Jepang. D. Memperlambat proses kemerdekaan. Atau E. Mengancam Soekarno dan Bung Hatta. Peristiwa penculikan Soekarno dan Bung Hatta oleh para pemuda menjelang detik-detik kemerdekaan dilakukan dengan tujuan membujuk tokoh tua dan menghindari gangguan Jepang. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Rumah yang dijadikan tempat pembicaraan persiapan kemerdekaan pada malam sebelum kemerdekaan adalah rumah kediaman A. Sayuti Melik. B. Insinyur Soekarno. C. Bung Hatta. D. Laksmana Muda Maeda. Atau E. Muhammad Yamin.
Rumah yang dijadikan tempat pembicaraan persiapan kemerdekaan pada malam sebelum kemerdekaan adalah rumah kediaman Laksamana Muda Maeda. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, Laksamana Muda Maeda. Setelah membacakan naskah proklamasi, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta mendapat gelar ... dari bangsa Indonesia. A. Orator, B. Narator, C. Proklamator, D. Editor, atau E. Jurnalis. Setelah membacakan naskah proklamasi, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta mendapatkan gelar proklamator dari bangsa Indonesia. Jadi memang benar ya teman-teman, C jawaban dari soal ini, yaitu proklamator. Sumbangan perjuangan Ibu Fatmawati yang dapat kita kenang ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Bendera merah putih hasil jahitannya sendiri, B. Naskah proklamasi yang diketiknya dengan rapi, C. Kediamannya yang dijadikan tempat penculikan, D. Bendera merah putih yang dikibarkannya, atau E. Kediaman yang dijadikan untuk merumuskan teks proklamasi. Sumbangan perjuangan Ibu Fatmawati yang dapat kita kenang ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bendera merah putih hasil jahitannya sendiri ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Setelah kemerdekaan, organisasi-organisasi militer seperti Heiho, PETA, Barisan Pemuda, dan lain sebagainya dilebur menjadi satu organisasi yang bernama A. KNPI, B. PKR, C. TNI, D. ABRI, atau E. KNIP. Setelah kemerdekaan, organisasi militer seperti Heiho, PETA, Barisan Pemuda, dan lain sebagainya dilebur menjadi satu organisasi yang bernama BKR ya teman-teman. Jadi jawaban dari soal ini adalah B. Selanjutnya ke soal yang terakhir ya teman-teman, rapat raksasa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan di A. Lapangan Ikada, B. Gor Senayan, C. Gor Kani, D. Lapangan, atau E. Kediaman Insinyur Soekarno. Rapat raksasa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan di Lapangan Ikada. Jadi jawabannya tentu adalah A ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dalam mempersiapkan diri teman-teman dalam menghadapi tes CPNS maupun tes P3K yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu di video aku selanjutnya dengan soal dan pembahasan yang sama. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Bye.